Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi dengan video pembelajaran tematik Pak Imron. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita nih ya. Di video pembelajaran ini kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6 tema 2E subtema 1. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Nah, angkat kedua tangannya. Ayo semuanya diangkat. Masya Allah, bagus sekali semuanya mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Oke, kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tapi kayaknya belum semangat nih untuk belajar. Maka dari itu kita tepuk semangat dulu yuk, biar lebih semangat lagi. Oke? Yuk ikuti Pak Imron. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, yes. Wah, Masya Allah, semuanya sudah semangat nih untuk belajar. Yuk kita mulai belajar aja ya. Ditonton video ini sampai habis. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik melakukan gerakan bergantung dengan benar. Yang kedua, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik menyebutkan sikap di rumah yang sesuai sila kedua Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik menentukan alat ukur panjang yang sesuai atau yang benar. Nah, kita akan mulai belajar aja ya anak-anak semuanya. Yuk kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Imron mau tanya nih, ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kira-kira gambar apa ya ini? Masya Allah, benar sekali. Itu adalah gambar gerakan bergantung. Nah, anak ini dibantu dengan Pak Guru ya, sedang bergantung nih. Anak ini menggunakan tangannya memegang tiang yang ada di atasnya. Kemudian anak ini bergantung. Nah, ini dia namanya gerakan bergantung. Nah, kira-kira apa ya fungsinya gerakan bergantung ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Benar sekali. Gerakan bergantung fungsinya untuk melatih kekuatan otot lengan atau otot tangan. Nah, gerakan bergantung juga dapat menguatkan genggaman tanganmu. Nah, jadi anak-anak semuanya, gerakan bergantung ini ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya ini tadi, dapat menguatkan otot tangan kalian. Jadi tangan kalian akan kuat. Nah, kemudian genggaman tangan kalian juga akan kuat. Bergantung itu bisa menggunakan tiang ya. Tiang, nanti kalian genggam tiang tersebut, kemudian kalian akan bergantung. Nah, itu dia gerakan bergantung. Pasti Anda semuanya bisa ya melakukan gerakan ini. Nah, sekarang Pak Imron mau tanya, manakah di bawah ini gerakan yang menguatkan otot tangan? Ayo, apakah gambar ini? Apa gambar yang ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang mana ya? Masya Allah, benar sekali. Ini dia gerakan yang benar. Nih, gerakan Ananda yang sedang bergantung di tiang nih. Ya, nah dia nanti akan bergantung di sini kemudian berjalan.
Ya, menggunakan tangannya sampai sini. Nah, ini tadi akan menguatkan tangan si Ananda ini dan menguatkan genggaman tangannya juga. Karena itulah fungsi dari bergantung ya. Ini dia nih, gerakan bergantung. Oke, sampai sini sudah paham ya Ananda semuanya? Kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, Pak Imron mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak tentang bunyi sila kedua dari Pancasila itu apa ya? Ayo, di semester 1 kan sudah tuh kita belajar tentang Pancasila. Ada yang masih ingat bunyi keduanya? Masya Allah, benar sekali. Bunyi kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih ingat berarti ya Ananda semuanya? Dan disimbolkan dengan simbol apa? Benar sekali, dengan rantai emas. Benar ya, ternyata masih ingat nih Ananda semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi masih ingat kan tentang bunyi sila kedua Pancasila? Sekarang kita akan membaca teks cerita yang ada di bawah ini. Yuk kita baca sama-sama. Hari sudah mulai siang. Ayah dan Made bersantai di ruang keluarga. Ibu melihat kamar Made berantakan. Made lupa belum merapikan tempat tidurnya. Ibu menasehati Made untuk merapikan tempat tidurnya. Made menuruti nasihat ibu. Made langsung merapikan tempat tidurnya. Made juga meminta maaf kepada ibu karena lupa merapikan tempat tidur. Tentu saja ibu memaafkan Made. Nah, kita sudah membaca teks cerita ini. Nah, di teks cerita ini ya isinya tentang apa? Si Made ini ternyata lupa merapikan tempat tidurnya. Kemudian ibu yang menasehatin Made untuk merapikan tempat tidurnya. Nah, kira-kira Ananda tahu nggak kalau sebenarnya menasehati atau menuruti nasihat orang tua adalah salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua. Pak Imron ulangi, menuruti nasihat orang tua seperti yang Made lakukan ini. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira Ananda di rumah mengikuti atau menuruti nasihat orang tua enggak ya? Ayo coba. Alhamdulillah tuh kayaknya Ananda semuanya mengikuti nasihat orang tua ya. Benar tuh, berarti kalian sudah melakukan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Seperti di teks cerita ini ya. Kalau di teks cerita ini kan Made menuruti nasihat ibu tentang merapikan tempat tidur. Oke, sudah paham ya Ananda semuanya bahwa salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua adalah menuruti nasihat orang tua. Oke, kita lanjut nih. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua lainnya, ini dia. Ada dua contoh nih. Ada dua gambar. Kira-kira gambar yang pertama gambar apa ya? Masya Allah, benar sekali. Gambar yang pertama ini adalah gambar
membantu ibu memasak. Nih, ini lagi membantu ibu nih, sedang memasak. Kira-kira Ananda di rumah suka membantu ibu memasak gak? Ayo, siapa yang suka membantu ibu memasak? Pasti Ananda semuanya suka tuh membantu ibu memasak. Masya Allah, anak-anak yang hebat. Oke, selanjutnya gambar yang kedua ini adalah gambar apa ya? Benar sekali, gambar yang kedua ini adalah gambar membantu orang yang sedang membutuhkan. Nih, lihat nih. Satu keluarga ini ada ayah, ibu, adik dan kakak sedang membantu orang yang sedang membutuhkan nih. Mereka ke panti asuhan, kemudian memberikan barang-barang yang bermanfaat bagi orang yang ada di panti asuhan ini, untuk anak-anak yang ada di panti asuhan ini. Nah, ini termasuk ke contoh sikap yang sesuai sila kedua nih, membantu orang yang sedang membutuhkan. Nah, Ananda semuanya wajib tuh mempunyai sikap seperti ini, suka membantu ya, mau membantu ibu, membantu ayah, kakak maupun orang lain ya. Berarti kalau kalian sudah mempunyai sikap suka membantu, berarti kalian telah sesuai dengan sila kedua Pancasila. Apa tadi sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar sekali. Oke, kita lanjut nih. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam alat ukur. Kalau di video sebelumnya atau di pembelajaran sebelumnya, kita sudah tuh mempelajari alat ukur penggaris, kemudian apalagi meteran. Sekarang kita akan lebih mengenal lagi tentang macam-macam alat ukur, karena alat ukur ini banyak ternyata ya, dan kita akan pelajari nih di sini. Pertama, ada apa nih nama alat ukur ini? Namanya mistar ya. Itu namanya mistar. Oke. Apa sih fungsi dari mistar atau penggaris? Ini dia. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang pendek. Misalnya, mengukur panjang buku, penghapus, atau kotak pensil. Pasti semuanya ada kan mistar di rumahnya? Coba Ananda mengukur buku, bisa nggak? Ayo, boleh dicoba. Kemudian ada gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini kayak penggaris tapi bukan penggaris nih. Apa? Ayo, ada yang tahu? Benar sekali, ini namanya jangka sorong. Fungsi dari jangka sorong ini adalah untuk mengukur diameter suatu benda. Ini fungsinya. Biasanya jangka sorong ini untuk mengukur diameter atau panjang dari bola yang bentuknya bulat, biasanya seperti itu. Kemudian diukur berapa sih panjangnya. Nah, seperti itu Ananda semuanya. Oke, kita belajar lagi. Ada lagi nih. Nah, pasti sudah tidak asing lagi dengan alat ukur ini. Benar sekali, alat ukur ini namanya meteran kain. Meteran kain ini digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Benar ya? Oke, kalau yang ini gambar apa? Benar sekali, ini gambar meteran roll besar. Digunakan untuk apa? Untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Benar ya? Nih, masih ingat berarti Ananda semuanya. Jadi macam-macam alat ukur tadi ada apa? Yang pertama ada penggaris ya.
Ada apa lagi? Jangka sorong. Kemudian ada apa lagi? Ada meteran kain. Ada apa lagi? Ada meteran roll besar. Dan sebenarnya masih banyak lagi tuh alat ukur lainnya. Oke, sekarang pembelajaran kita sudah selesai ya. Tadi kita sudah belajar tentang gerakan bergantung ya. Tadi sudah nih kita belajar. Dan manfaatnya untuk apa? Tadi sudah kita pelajari juga untuk menguatkan otot tangan. Kita juga sudah belajar tentang sila kedua atau sikap yang sesuai dengan sila kedua di rumah. Dan juga kita sudah belajar tentang macam-macam alat ukur. Nah, sekarang Pak Imran ada tugas nih. Ada 2 tugas nih. Yang pertama, tuliskan 1 contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Soal yang kedua, sebutkan 2 alat ukur untuk mengukur panjang suatu benda. Oke, kalian kerjakan ya. Nanti kalau sudah dikerjakan, difotokan dan dikirimkan ke Google Classroom. Pak Imran tunggu jawabannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video pembelajaran ini sudah selesai ya. Kalian tadi sudah menonton video pembelajaran ini sampai habis. Semoga kalian memahami apa yang Pak Imran sudah jelaskan di video pembelajaran ini. Nah, sebelum kita selesai belajar, kita akan berdoa ya. Yuk, diangkat lagi kedua tangannya. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.